Pendidikan yang bermutu tidak sekedar arahan, tetapi diperlukan kesadaran, refleksi, dan keberanian untuk berubah. Inilah kisah tentang sekolah berbasis data, ketika sinergi budaya refleksi dapat menumbuhkan semangat belajar di sekolah. Saya Iketut Budiarse, pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, meyakini dalam setiap pendampingan, saya percaya bahwa mutu pendidikan tidak tumbuh dari perintah, melainkan dari kesadaran dan kolaborasi. Dari keyakinan itu lahir inovasi pendampingan bernama pengawas berseri, berbagi, sinergi, dan kolaborasi. Berdasarkan raport pendidikan Kota Denpasar tahun 2023, ditemukan masih ada 20% sekolah dasar yang belum mencapai kategori cakap dalam numerisasi. Indeks efektivitas perencanaan berbasis data baru mencapai 76%. Artinya, masih ada sekolah yang menyusun rencana tanpa benar-benar membaca makna di balik data. Saya melihat laporan yang rapi, tetapi perubahan nyata di kelas belum terasa. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan masih memahami data sebatas angka, bukan arahan untuk perbaikan. Di titik itulah saya sadar pendampingan harus berubah. Pengawas tidak cukup hanya mengawasi, tapi mesti hadir sebagai teman refleksi dan fasilitator perubahan. Tantangan terbesar ada pada mengubah paradigma dari budaya administratif menjadi budaya refleksi berbasis data. Setiap sekolah memiliki keberagaman lingkungan, kepemimpinan, bahkan kesiapan digital. Semua sekolah ingin maju, hanya butuh tuntunan dengan cara manusiawi. Di sini, setiap kepala sekolah dan guru tidak lagi menjadi objek yang dinilai, tapi mitra yang belajar dan bertumbuh bersama. Pendampingan berseri terdiri dari 3 langkah utama. Pertama, berbagi. Membuka forum refleksi data bersama kepala sekolah dan guru, kami menampilkan data literasi dan numerisasi sekolah secara visual. Lalu, saya selalu bertanya, apa makna data dan angka ini bagi sekolah kita? Apa yang sudah baik dan apa yang perlu kita perbaiki? Sekolah dengan capaian tinggi dihadirkan sebagai narasumber sejawat agar berbagi praktek baik menginspirasi sekolah lainnya. Kedua, sinergi. Membentuk komunitas belajar yang beranggotakan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Dalam forum ini, merefleksikan kembali dengan mengajukan pertanyaan. Apa yang paling berdampak bagi murid jika hal ini kita benahi? Perbaikan apa yang bisa kita mulai? Pertanyaan tersebut mengarahkan pada aksi nyata. Setiap sekolah mulai bergerak, bukan karena diperintah, tapi karena menyadari makna yang diperbaiki. Ketiga, kolaborasi. Semua sekolah bersama-sama menyusun perencanaan berbasis data yang realistis dan kontekstual. Mereka bekerja sama saling memberi umpan balik antar sekolah. Monitoring tidak berupa pemeriksaan dokumen, tetapi menjadi refleksi progres perubahan. Setelah proses pendampingan berjalan, hasil mulai terasa dan berdampak. Semua kepala sekolah binaan kini mampu menjawab dan menganalisis data mutu secara mandiri. RKT, RKHS, dan RKJM disusun berdasarkan hasil refleksi dan analisis data nyata, bukan lagi sekedar formalitas laporan. Yang lebih membahagiakan, budaya kolaborasi tumbuh. Setiap bulan, sekolah-sekolah binaan mengadakan berbagi praktek baik. SDN 9 Padang Sambian memiliki diskusi antar guru per fase, yaitu kelas 1-2, kelas 3-4, dan kelas 5-6. Diskusi ini bertujuan untuk menentukan apa saja yang perlu dipenuhi untuk kebutuhan belajar mengajar siswa, serta perbaikan yang perlu dilakukan terhadap proses pembelajaran yang sudah ada. Selain itu, kepala sekolah juga sering mengajak para guru untuk melakukan kunjungan ke sekolah lain
guna berbagi praktik baik yang kemudian dapat diimplementasikan di sekolah. Kepala sekolah juga mendorong kami, para guru, untuk melakukan pembelajaran mandiri melalui berbagai kanal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, melalui berbagai jenis sumber belajar, kami bisa mendapatkan referensi atau inspirasi dan pemahaman tentang kurikulum yang berlaku. Selain itu, para guru juga sering mengikuti pelatihan, baik yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, diadakan secara mandiri oleh sekolah, atau melalui komunitas belajar. Kepala sekolah akan melakukan refleksi pembelajaran melalui pendekatan personal dengan para guru. Setelah itu, kepala sekolah akan membentuk koordinator dan kelompok-kelompok kecil untuk melakukan kegiatan refleksi. Hasil kegiatan tersebut akan dibawa ke rapat besar untuk mengevaluasi apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian anggaran yang diperlukan. Saya melihat perubahan yang signifikan pada anak saya, tidak hanya dalam aspek akademis tetapi juga dalam perkembangan karakter yang positif. Berbagai program yang dijalankan oleh sekolah dan proses pembelajaran yang menyenangkan membuat anak saya antusias untuk pergi ke sekolah. Selain itu, kami, para orang tua, sering diajak berdiskusi mengenai pembelajaran anak-anak kami. Saya sangat berterima kasih kepada semua guru di SD 9 Padang Sambian yang telah berkontribusi dalam pendidikan anak kami. Pada 2 bulan pertama saya bertugas di sekolah ini, saya didampingi oleh Bapak Budiarse beradaptasi untuk memahami karakteristik sekolah, pengelolaan kinerja, dan rencana pembelajaran yang sudah dibuat oleh para guru, serta melakukan pemetaan terhadap langkah-langkah yang bisa diambil dalam peran saya sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Selain itu, Bapak Budiarse juga menjelaskan mengenai rapot pendidikan di tahun yang berjalan untuk melakukan penyesuaian kegiatan dan melanjutkan program-program yang sudah berjalan. Dari sinilah saya melihat transformasi sejati bukan hanya di angka, tapi di sikap, cara berpikir, dan budaya kerja. Belajar bahwa pendampingan yang bermutu bukan soal metode, tetapi soal kepercayaan. Data sebagai alat bantu untuk menggerakkan perubahan melalui sinergi dan kolaborasi. Pengawas sekolah bukan pengendali, melainkan coach pembelajaran yang menyalakan semangat refleksi di sekolah-sekolah binaannya. Model berseri menjadi simbol perubahan kontekstual, adaptif, dan kolaboratif. Saya percaya ketika pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan masyarakat berjalan seirama, pendidikan bermutu untuk semua dapat terwujud. Bersinar dalam mutu, berseri dalam kolaborasi, dan bermakna bagi generasi masa depan. Karena pada akhirnya pendidikan yang sejati merupakan perjalanan bersama untuk menumbuhkan manusia yang belajar, berdaya, dan bahagia.